Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, nampaknya kurang semangat, kurang seru gitu ya ngomongnya kok. Pagi, Bu, itu agak loyo. Biar lebih semangat kalau Ibu bilang selamat pagi, nanti kita jawab pagi, 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 semangat pagi dengan tangan yang mengepal ya. Dan suara yang keras lantang gitu ya. Oke, siap, Bu. Kita mulai? Siap? Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Wah, mantap ya. Oke, sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini nanti dapat berjalan dengan baik dan kalian semua dapat menerima materi dari Ibu dengan baik. Untuk itu Ibu minta tolong kepada Mbak Gangga ya, selaku ketua kelas untuk memimpin kita semua dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, kita silakan. Berdoa tidak perlu dibutuhkan. Oke, terima kasih Mbak Gangga sudah dipimpin dalam doa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu panggil namanya, kalian bisa acungkan tangan dan juga bilang hadir Bu, gitu ya. Oke, yang pertama Mbak Arum Fajar. Hadir, Bu. Yang kedua Mbak Karenina Dias. Bu. Oke, nampaknya ini Ibu lihat sudah hadir semua di dalam kelas ya. Berarti kondisi semua sehat? Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita memulai ke pembelajaran Ibu hari ini, kita mau tengok kanan kiri, depan belakang terlebih dahulu. Apakah ada sampah yang tertinggal di dalam kelas kita? Kalau ada, Ibu sudah siapkan plastik, bisa dimasukkan di sini sampahnya. Kalau tidak ada, bisa kembali fokus lagi ke depan. Oke. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mengumpulkan sampah yang ada di kelas ini. Supaya apa? Supaya kelas kita nanti juga bersih, kita belajar juga menjadi nyaman. Oke, sekarang kita siapkan buku tulis dan juga catatannya, alat tulisnya untuk mencatat materi dari Ibu hari ini ya. Biar nanti ketika Ibu adakan ulangan harian, kalian semua bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang sempurna, 100 gitu ya. Mari disiapkan alat tulis dan bukunya. Sudah, Bu. Oke, mengingat pada pembelajaran kita sebelumnya, di bab pertama pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bab bilangan, di mana terakhir kita membahas mengenai bilangan berpangkat ya. Ada yang bisa memberi contoh bilangan berpangkat seperti apa? Oke, Karenina, bagaimana itu bilangan berpangkat contohnya? 2/3. Oke, betul sekali ya yang dikemukakan oleh Karenina ini. 2/3 adalah contoh bilangan berpangkat. Karena apa? Karena ada pangkatnya yang pasti. Oke, ada lagi yang bisa memberi contoh yang lain? Oke, Kak Arum. 2/6. Oke, 2/6. Besar sekali ya Arum pangkatnya. Itu juga merupakan contoh bilangan berpangkat. Nah, pada pembelajaran Ibu hari ini akan ada unsur-unsur bilangan berpangkatnya juga yang Ibu masukkan dalam materi kita hari ini. Di materi kita hari ini kita akan membahas bab 2 mengenai aljabar. Di mana di aljabar itu nanti kita akan berbicara yang pertama mengenai bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi tentang aljabar. Dan yang ketiga, kita akan berbicara mengenai sifat-sifat operasi aljabar. Nah, dalam bab kedua ini, Ibu akan membagi ke dalam 3 pertemuan. Dan pertemuan yang pertama, seperti yang sudah anak-anak lihat ya, Ibu akan membahas mengenai bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya terlebih dahulu. Jadi nanti di sini anak-anak bisa mengemukakan pendapat kalian masing-masing mengenai apa sih itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsurnya, dan juga memang unsur-unsurnya itu pengertiannya apa aja sih, begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu ya, adakah di sini yang tanpa Ibu melakukan pembelajaran ini sudah belajar terlebih dahulu mengenai aljabar? Adakah yang tahu apa itu aljabar?
Belum semua? Belum. Oke, jadi begini ya, kita langsung masuk aja ke materi pengertian di aljabar. Nah, misalkan ibu mempunyai 3 buah apel dan ibu tulis seperti ini, apel ditambah apel ditambah apel. Ketika ibu misalkan pelnya ini ya, pelnya ini kita hilangkan semua dan kita sisakan huruf A-nya saja. Jadi apa? A ditambah A ditambah A. Nah, ketika kita hitung A ditambah A dalam bentuk aljabar itu akan menjadi 3A. Pintar sekali. Lanjut. Kalau ibu punya apel 2 dan 1 mangga, maka bisa ibu tulis apel ditambah apel dan juga tambah mangga. Sama ya, ketika ibu misalkan huruf depannya saja yang ibu ambil, maka A ditambah M itu akan sama dengan 2A ditambah M. Lagi, contoh lagi, ketika ibu punya apel berwarna merah dan 2 apel berwarna hijau. Misalkan ya, untuk apel warna hijau ini ibu misalnya sebagai hijau saja. Apel ditambah hijau. Maka dari itu ketika ibu misalkan bisa A ditambah H ditambah H dengan hasil bentuk aljabar yaitu Nah, hasil bentuk aljabar ini yang dinamakan sebagai bentuk aljabar. Begitu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur aljabar juga. Misalkan ibu punya 2P tambah 5. 2 di sini adalah koefisien dari P. Dan P sendiri adalah variabel. Lalu 5 ini adalah konstanta. Kenapa bisa begitu? Nanti ibu bisa jelaskan di pengertiannya. Nah, ketika ibu punya contoh lagi, min 3x dan min 2x. Variabelnya adalah X. lalu konstantanya min 2. Min 2 atau 2? Min 2. Oke, udah paham ya berarti. Lalu koefisien dari X apa? Min 3. Oke. Nah, selain unsur-unsur aljabar ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang melibatkan simbol ataupun huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ibu punya contoh konkret ya. Misalkan ibu bawa ini. Ibu beli 1 kotak masker. Ibu nggak tahu nih, walaupun di sini ada berapa pieces ya maskernya, kita pura-pura nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu ini jumlahnya berapa. Kalau kita dulu, walaupun ini sudah nggak zaman COVID ya, kita pasti sekarang tetap pakai masker ya. Karena apa ya? Insecure ya mungkin. Oh debu, oke Karina, debu. Oh ya, pilek juga bisa. Nah, ketika ibu beli 1 box masker dan ibu membeli 1 biji masker, ada ya sekarang toko-toko menjual secara bijian yang diplastikin rapi gitu. Nah, oke. Ketika ibu membeli 1 box masker dan juga 1 biji masker, ini adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Ada yang bisa mengemukakan pendapat? Ya, ayo, Arum. Satu aja udah jelas barang itu berarti 1. Tapi kalau belinya 1 doang kita nggak tahu di dalamnya ada berapa dan ada benda di dalamnya. Oke, benar sekali ya. Karena kita nggak tahu isi di box ini berapa, jelas-jelas juga kuantitasnya berbeda, isinya juga berbeda. Ya ini sudah pasti isinya bijian ya, bilangan 1 gitu. Kalau ini kan kita nggak tahu. Kalau nggak ada apa namanya? Ya tulisannya ini isinya berapa, kita nggak tahu kan ini isinya berapa. Nah, kalau ibu punya contoh seperti ini, maka bentuk aljabarnya seperti apa? Jika ibu misalkan 1 box masker ini adalah X, maka bentuk aljabarnya 1 plus X plus 1 atau 1 plus X. Sama aja ya. Tapi biasanya variabel diletakkan di depan. Berarti X plus 1.
Dimana benar ya, kalau bentuk aljabar itu bentuk matematika yang melibatkan simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang nggak kita tahu. X kita nggak kita tahu ya, nilainya berapa sih dalam satu box ini, isinya berapa kita nggak tahu. Paham? Oke, lalu variabel. Variabel itu adalah simbol yang mewakili suatu bilangan. Simbol yang mewakili suatu bilangan. Jadi ada bilangan yang diwakili dengan simbol, kayak contoh ibu tadi ya. Misal masker tadi kan X ya, X ditambah 1. Maka variabelnya yang mana? X ini adalah variabel. Variabel, oke? Nah, variabel ini adalah simbol yang mewakili suatu bilangan. Karena kita nggak tahu nilainya, ya, kita nggak tahu nilainya, jadi dia mewakilkan suatu bilangan. Berapa sih jumlah masker yang ada di box itu? Paham? Nah, biasanya variabel ini dituliskan dengan huruf kecil A sampai Z. Jadi kalau kita misalkan pakai X boleh, Y boleh, P boleh, apapun boleh. Lalu koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Ketika tadi ibu punya soal 2P ditambah 5, maka koefisiennya 2. Ini koefisien. Benar ya, jadi kalau koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel. Ini kan variabelnya ya, yang kita tahu tadi. Koefisien menyertai variabel. Jadi kalau kita ingin gampang mengingat, yaitu koefisien itu pasti di depan variabel. Paham? Kalau variabel dibalik. Di belakang. Terbalik ya, maaf. Kalau koefisien itu ada di belakang variabel, tetapi kalau variabel itu ada di oh ya, maaf ya, ibu lupa. Waduh, ini pusing. Koefisien berarti ada di depan variabel. Kalau variabel berada di belakang koefisien. Oke, ketika ibu hapus yang ini, bisakah kalian mengidentifikasi bentuk ini? Manakah yang merupakan variabel? Variabel. Ayo dengan yakin. X variabel. Apakah hanya X saja? X kuadrat. Oke, X kuadrat juga merupakan variabel ya. Manakah yang merupakan koefisien? 3. Oke, ini dan 5. Jadi sudah paham belum mengenai variabel dan koefisien? Sudah. Sekarang kita ke konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak disertai oleh variabel. Jadi dia berdiri sendiri, dia sendiri yang nggak ada yang nemeni. Siapa kalau contohnya di sini? 1. Oke, 1 ini adalah konstanta. Paham ya? Oke, selain unsur-unsur variabel, koefisien dan konstanta, ada juga unsur lain, yaitu suku-suku di aljabar. Nanti ada 2 buah suku ya, tapi di jenisnya suku aljabar ini ada suku tunggal dan juga suku banyak. Nah, kalau suku tunggal sudah pasti ya, tunggal artinya 1. Jadi bentuk aljabar dari suku tunggal itu hanya terdiri dari 1 suku saja. Misalkan ini 5A saja, 2X saja, dan sebagainya. Kalau ini berapa suku? 3 suku. Benar. Apa saja sukunya? 3X kuadrat, 4X sama 1. Oke, paham ya berarti? Suku tunggal berarti hanya mempunyai satu suku. Nah, sekarang suku banyak. Suku banyak itu di sini ibu sebutkan 2. Karena yang kita pelajari akan ada 2 tipe saja. Yang pertama ada suku 2, yaitu biasanya disebut dengan suku binomial karena ada 2 bi ya. Suku 3 itu biasanya disebut dengan suku trinom atau trinomial. Nah, kita langsung lihat aja contohnya biar paham ya. Ini contoh untuk suku 2 terlebih dahulu. 2X ditambah 5 itu terdiri dari 2 suku siapa aja?
2x sama 5. Oke, 2x dan 5. Lagi Ibu beri contoh. 3x min 1 terdiri dari 2 suku juga. Apakah itu? 3x dan min 1. 3x dan min 1 ya, bukan 1 ya. Iya. Oke, sekarang contoh suku 3. Ibu punya contoh 2A min 5AB plus 4. Berarti suku-sukunya apa saja? 2A negatif Benar sekali. 2A min 5AB dan juga 4. Paham semuanya? Oke, sekarang kita masuk dalam suku sejenis dan juga suku tak sejenis. Yang namanya sejenis itu bagaimana sih? Jenisnya sama. Misalkan Arum dengan Fatih itu sama nggak? Beda. Bisa dibedakan dari gender, jenis kelamin. Oke, berarti suku sejenis itu dikatakan suku sejenis bila variabel dan juga pangkat variabelnya itu sama. Jadi hanya boleh koefisiennya aja yang beda. Yang beda cuma koefisien. Kalau seperti ini, Ibu punya contoh seperti ini, adakah suku yang sejenis? Tidak ada. Kenapa Mbak Gangga menjawab tidak? Karena x kuadratnya dan x kan beda. Kalau x kuadrat pangkatnya 2, kalau x Pandai sekali ya Mbak Gangga. Berarti Mbak Gangga sudah pintar sekali mengenai materi ini ya. ya Bu, juga siap tes. Oh ya siap. Lalu kalau sekarang kita membahas suku tak sejenis, namanya aja tak sejenis. Berarti kebalikan ya. Dikatakan kalau suku itu tak sejenis berarti jika variabel dan juga pangkatnya itu tidak sama seperti yang dikatakan Mbak Gangga tadi ya. 3x kuadrat dan juga 4x itu adalah suku yang tidak sejenis. Misalkan Ibu punya contoh seperti ini. Nah, banyak sekali ya ini. 12x kuadrat min 9x min 8y ditambah 7xy min 4x kuadrat ditambah 5y. Untuk kita nggak suruh menyelesaikan ini ya, kita suruh menganalisis saja. Yuk kita analisis mana saja suku yang sejenis. Satu-satu dulu. 12x kuadrat Oke, 12x kuadrat dan juga min 4x kuadrat ya. Oke, benar sekali ya di kotak jawabannya. Ada lagi atau sudah? ada. Oke, coba sebutkan. Negatif 8y dan 5y. Oke, benar juga ya. Sekarang kita identifikasi kalau ini suku sejenis, mana yang tidak suku sejenis? Tinggal sisanya benar 9x dan y. Itu adalah contoh suku tak sejenis. Oke, jadi sudah paham semua mengenai bentuk-bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya? Sudah atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami? Sudah paham betul ya berarti? Misalkan Ibu punya soal. Gangga membeli 2 pak Yupi dan juga 5 Yupi bijian, tetapi 5 Yupi bijian tersebut diberikan kepada temannya. Maka bentuk aljabarnya Gangga beli 2 pak Yupi nih. 2 pak Yupi. Kita misalkan dulu dong. 1 paknya itu Oke, X ya. Kenapa nggak yang lain aja Gangga? Oke, Y. Oke, boleh. Maka bentuk aljabarnya tadi seperti apa? Dia beli 2 pak ditambah 5 bijian, tapi yang bijiannya diberikan kepada temannya. Gangga ya benar. Ada Nana yang menjawab dengan benar ya. Berarti kan Gangga punya 2 pak Yupi nih. Dia membeli 2 pak Yupi dengan 5 Yupi bijian. Nah, padahal Gangga udah beli ya. Berarti kan bisa kita jadikan bentuk aljabar 2y plus 5. Tapi karena ini diberikan minus dong punya Gangga. Ya.
Berarti bentuknya gini ya. Baik, kita beli aplaus dulu dong buat Nana yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, sekarang kalau kita, sudah paham semua belum? Sudah? Benar-benar paham? Oke, sekarang kita akan bermain dengan kelompok kita ya. Waktunya kita untuk berkelompok. Di sini ibu akan acak nama kelompoknya ya. Aku nggak mau sama gagang. Saya nggak mau sama cowok-cowok. Sama Livi aja. Iya sama. Oke, ini ada daftar nama siswa yang baik-baik sekali kita. Oke, jadi ibu akan membagi menjadi 3 kelompok karena di sini ibu mempunyai soal LKPD yang harus kalian kerjakan. Sebenarnya satu kelompok itu harus mengerjakan 3-3-nya, tapi karena ibu baik, ibu disuruh mengerjakan 1 aktivitas saja. Oke, kita mau sleep dulu nih. Siap-siap ya. Nah, silahkan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan. Bertemu dengan timnya masing-masing. Jangan lupa dalam tugasnya. Mas dua kelompok pertama Nina, mana Nina? Ayo yang kelompok. Ayo duduknya yang benar. Mas Fatih duduk mana Mas Fatih? Ini kan sudah kelompok. Bisa bisa geser ya ke sini. Ya. Sini Mbak Gangga. Oke, sudah mengelompok semua? Yang kelompok 1 mana ini? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sekarang masing-masing kelompok maju satu orang untuk mengambil kasih batas jangan sisanya ini ya. Nah, itu adalah aktivitas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti setelah kalian kerjakan, ibu beri waktu untuk kalian mempresentasikan hasil pekerjaan. Nanti salah 1 atau salah 2 dari kalian akan ibu panggil untuk mempresentasikan. Kerjakan di sini, Bu. Iya, dikerjakan langsung di kertasnya juga tidak apa-apa. Boleh pensil, boleh. Nanti kalau salah boleh ditipet. Boleh. Tidak ngerjain boleh. Boleh ya. Kenapa kok ada masih boleh gitu. Oke, silakan dikerjakan. Kopi tok ini. Mulai besok Nggak bisa. Oh ya, kenapa kok nggak bisa? Bagian mana yang nggak bisa? Sulit ini Yukinya jumbo loh. Ya, tadi kan sudah belajar ya mengenai bentuk aljabar.
bawa satu aja kok ini satu operasi. Ya ini keranjangnya nggak kelihatan ya. Pasti di bawah sini. Iya. Iya benar sekali. Kita dimisalkan dulu. Kalau yang pas begini dimisalkan apa? Yang toples dimisalkan apa? Nah, ini ayo misalkan ini jadi A. Kalau A B. Oke. Terus ini I. Kemudian berarti apa? Yang ujian dimisalkan L. Ini nanti jadi Ini apa? Iya, Walaupun aroma oh, kan bisa ini. Oke, saya yang dari F ya. Ayo ditulis di sini karena aja posisi Ayo. Kok nggak ada gini ya? Karena itu ada masalah dengan teman-temannya. Ditulis koefisiennya misal berdua ini tulisannya dua berarti Oh berarti Yupi Ya, apakah ada kesulitan? Wah, kelompok 2 aman sentosa ini. Plus Ini berarti apa kan? terus Zupi untuk siapa Bu yang kedua jika Gantung dari ini nggak sih? iya sama satu I plus 5 ini apa tadi oh Bisa kan ada bonus soalnya ini juga bahasa panjang. Ya betul. Oke, ya ternyata ya karena saja sudah belajar. ini 1 tahun Internasional nih. Enggak cuma internasional. Berarti 2 orang ada 6 berarti 3 jenis kemudian B plus kalau salah ya lalu ini berapa? yang berapa unsur? Terus yang ini Pak unsurnya yang variabel senilai 5 plus senilai ya semuanya ada 3 lalu adakah sejenis atau tak oh tadi ya maksudku itu loh Bu sejenis tadi tidak ada yang feminin oh iya terus Koefisiennya ditulisnya 2,2 aja 2 dan 2 boleh kan enggak? 2 dan 2 aja ya karena K dan T di sini berbeda ya. Terus ini ditulisnya gimana maksudnya? Ini kan ada problem 1 yang tercatat sekarang problemnya 1 apa ini? Tulis apa yang harus ketahui tentang bentuk setelah kamu beda. Menurut kamu dengan bahasamu kesimpulannya apa kamu itu unsur-unsurnya? Dengan bahasa sendiri ini variabelnya 1 variabelnya A konstantanya gimana mau tanya dia variabel
Koefisien di Satu lagi yang terakhir. variabel, koefisien, dan konstanta. Ini mana Bu? 3 aja atau 6? Bendanya terserah kalian mau 2 mau 3. Pokoknya 2 teman dalam satu kelompok itu berbeda jenis. Gak boleh ngomong. Pede banget sama Imam. Pede banget Bu. Apalagi ya? Mau tidur mungkin yang punya. Aku punya saingan atau memilih nih. Penghapus boleh atau nih buku milik teman lah. Nanti Misha milih 3 benda lain lagi. Terus dimisalkan tulisan itu untuk aljabar. Iya, kalian pilih jumlahnya berapa. Dalam satu kelas kan bisa dihitung ya berapa sebenarnya. Silakan bereksplorasi jalan-jalan ya. Sudah ini. Ayo unsurnya kita dulu. Aduh kita. Iin, ayolah Iin aktif. Bu dia nggak kontribusi. Ada variabel. Koefisien ada. Konstanta sudah. Sejenis sudah. Dari kelompok Arab sudah menyelesaikan. Yupinya mana Bu? Nanti ya, nanti di akhir walekat satu wah ini sekali ya. Angka yang berdiri sendiri. Angka yang tidak untuk variabel. Orang kita loh. Karena angka aktivitas yang berkas solid ya. Untuk kamu mendapatkannya. Oh ini iya betul sekali. Oke. Kalau udah ngapain kelompokmu udah belum? Udah dong. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu akan memilih salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap? Yang memilih kelompoknya. Iya betul Mbak Livia, Mbak Bangga dan juga Mbak Naswa. Yuk mengatakan hasil diskusinya. Dapat soal apa dan gimana sih cara mengerjakannya? Ayo silakan. Silakan, Ibu perhatikan. Iya, Tidak usah semuanya ya Mak Tangga, itu dijelaskan ada Jadi kelompok kami mendapat aktivitas satunya tentang warung sembako Pak Baskara. Keadaannya gimana Mbak itu di warung Pak Baskara? Keadaannya itu Pak Baskara itu menjual berbagai sembako. Banyak banget sembakonya. Iya terus? Ya kalau ada beras, gula, teh, gas, telur dan lain sebagainya. Yang pertama itu Livin. Keadaannya apa ya Mbak? Sekarang itu hari Senin dia membeli 3 kerat telur dan setiap pembelian 3 kerat telur itu Pak Baskara selalu mendapat bonus 5 butir telur. Oke. Yang hari Selasa Pak Baskara membeli 3 kerat telur dan 1 keranjang telur. Sama seperti sebelumnya setiap pembelian 3 kerat telur selalu mendapat bonus 5 butir telur. Ya. Yang ketiga, setiap hari Rabu Pak Baskara membeli 3 keranjang telur. 3 keranjang. Setiap pembelian 3 keranjang telur, Pak Baskara mendapat bonus 3 butir. Kalau hari Kamis, Pak Baskara beli 2 kerat telur dan 2 keranjang telur. Kalau Jumat beli 3 kerat telur dan 3 keranjang telur. Nah, lalu kita mendiskusikan yang pertama itu tentang Nih coba diperhatikan ya. tentang mengidentifikasi Bentuk aljabar. nggak kelihatan Bu. Di Zoom seperti kayak ini. Aku nggak kelihatan juga.
Visualisasi dari ceritanya tadi ada 3 kerat telur. Kita misalkan kerat telur itu K, kalau keranjang itu T. Jadi di sini 3 kerat plus telurnya bonusnya 5, berarti 3 kerat plus 5. Terus kita mengidentifikasi variabelnya itu K, kondisinya 3 dan konstantanya 5 dan seterusnya. Terus kesimpulannya itu yang problem 2 itu bentuk aljabar adalah memuat variabel koefisien dan konstanta. Kemudian kalau variabel itu berada di belakang koefisien, kemudian kalau koefisien berada di depan variabel, dan konstanta itu berdiri sendiri dan tidak memuat variabel. Oke, kita beri aplaus kepada Adakah yang mau ditanyakan dari pekerjaannya Mbak Gangga atau sudah paham semua? Sudah. Oke, Mbak Gangga dan kelompok boleh kembali. Terima kasih sudah mempresentasikannya ya. Oke, sebelum kita mengambil ke pembelajaran biar lebih menguatkan materi kita tentang materi hari ini yang mengenai bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya, Ibu ada hadiah spesial yaitu PR. Tidak harapan palsu. Nanti setelah kalian mengerjakan ini di pertemuan berikutnya, Ibu akan nilai dan kalau bagus Ibu akan berikan hadiah. Ibu hadiahnya Bu. Nah, silakan ditulis dulu ya PR-nya. Ada 3. Akan dikumpulkan di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya mengenai materi pembelajaran hari ini. Mengenai apa tadi? Bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Oke, sekarang Ibu mau coba dengar pendapat Mas Fati. Mas Fati, didapatkan Mas Fati dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini saya mendapatkan pengetahuan tentang koefisien itu ada di depan variabel, lalu variabel itu ada di belakang koefisien, dan konstanta itu berdiri sendiri. Oke, setelah itu kalau Mbak Karenina mendapatkan apa nih? Intisari apa dari pembelajaran hari ini? Itu Bu, tentang suku. Tentang suku, sukunya kenapa? Sukunya kenapa Karenina? Dipisahkan operasi pembunuhan. Oke, beri aplaus dong buat Mas Fati. Berarti Ibu bisa mengatakan kalau kalian sudah paham ya mengenai bentuk aljabar dan juga unsur-unsurnya. Dimana bentuk aljabar itu tadi adalah bentuk matematika yang menggunakan simbol ataupun huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum kita ketahui. Dan juga ada 5 unsur ya tadi, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku sejenis dan juga suku tak sejenis. Oke, jadi sudah paham semua? Sudah paham? Boleh kita aplaus buat diri kita sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih untuk keaktifannya kita semua ya. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi dalam aljabar. Oke, terima kasih. Sama-sama.